Shalom, salam damai buat semua jemaat SIB HCC dan semua yang sempat mengikuti ibadah online hari ini. Tema khotbah hari ini adalah mengenal murid Tuhan Yesus. Dan murid Yesus yang akan kita pelajari ialah Rasul Filipus, Rasul Bartolomeus alias Nathanael, dan Rasul Thomas. Teks Alkitab kita hari ini terdapat dalam Injil Lukas bab 6 ayat 12 hingga 16. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sebentar ini kami belajar firman-Mu. Bantu kami untuk mengertinya. Biarlah firman-Mu mendapat tempat di dalam hati kami. Dan kami dikuatkan, kami didorong dan mempelajari sungguh-sungguh kehidupan rasul-rasul-Mu yang telah memberikan teladan yang luar biasa kepada kami hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, mari kita membaca Lukas bab 6 ayat 12 hingga 16. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfius, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Untuk pendahuluan, ketika berada di dunia, Yesus memiliki 12 orang murid. Dan ke-12 murid itu mengikuti Yesus yang kerap menginjil dan memberikan kabar baik atau memberitakan kabar baik kepada orang-orang. Dalam Injil Lukas dijelaskan bahwa Yesus berdoa ke gunung sendirian untuk menentukan 12 murid yang akan dipilih. Setelah selesai berdoa, dia memanggil Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Matius, Bartolomeus, Yakobus anak Alfius, Tadius, Simon, dan Yudas Iskariot. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dia mengutus ke-12 murid untuk menginjil dan menjadi saksinya. Ke-12 murid Yesus pun disebut sebagai ke-12 rasul. Pada hari ini, kita akan mempelajari kehidupan 3 murid Yesus, Filipus, Bartolomeus, dan Thomas. Kali lagi, Filipus, Bartolomeus, dan Thomas. Kita akan melihat 4 aspek dari setiap mereka. Yang pertama, latar belakang. Kedua, panggilan. Yang ketiga, karakter yang merangkumi kekuatan dan kelemahan. Dan yang keempat, impak atau pengaruh kehidupan dan pelayanan mereka. Yang pertama, Rasul Filipus. Dari segi latar belakang, Filipus berasal dari nama Yunani Filipos, yang berarti teman dari kuda-kuda. Dia berasal dari Betsaida, sama seperti Petrus
dan Andreas. Mungkin mereka saling mengenali. Alkitab tidak menceritakan pekerjaan Filipus, tetapi kemungkinan ia juga seorang nelayan. Dari segi panggilan, Filipus pertama kali bertemu Yesus di Betania, sebuah kota kecil di tepi Danau Galilea. Yohanes pasal 1 ayat 43 memberitahu bahwa Yesus memanggil Filipus ketika dia bersendirian. Kata Yesus, "Ikutlah aku." Dia tinggalkan kehidupannya yang lama. Artinya selepas Yesus memberitahu, "Ikutlah aku," dia tinggalkan kehidupannya yang lama, lalu menjawab panggilan itu. Filipus adalah salah seorang pengikut Yesus Kristus yang terawal. Beberapa penafsir Alkitab percaya bahwa dia adalah murid pertama Yohanes Pembaptis, karena dia tinggal di wilayah di mana Yohanes Pembaptis berkhotbah. Dia memelihara panggilan untuk mengikut Yesus sampai akhir. Dari segi karakter, dia pun ada kekuatan dan kelemahan. Dari segi kekuatan, Filipus dia sangat tegas mengakui bahwa Yesus adalah penyelamat yang dijanjikan. Walaupun dia tidak sepenuhnya memahami sehingga selepas kebangkitan Yesus. Seperti para rasul yang lain, Filipus meninggalkan Yesus semasa perbicaraan dan penyalibannya. Dalam peristiwa Yesus memberi makan kepada 5.000 orang, Yesus menguji Filipus dengan bertanya kepadanya di mana mereka dapat membeli roti untuk banyak orang atau semua orang yang ada di situ. Yohanes bab 6 ayat 5 hingga 7 memberitahu kita bahwa apabila Yesus memandang sekeliling dan melihat ramai orang datang ke arahnya, dia berkata kepada Filipus, "Dari manakah dapat kita beli makanan untuk semua mereka ini?" Sebenarnya Yesus bertanya itu untuk menguji Filipus saja, karena dia tahu apa yang akan dilakukannya. Filipus belum memahami bahwa pertanyaan Yesus, "Dari manakah dapat kita beli makanan untuk semua mereka ini?" mengandung mukjizat. Tetapi Filipus menanggapinya secara manusiawi. Itulah sebabnya Filipus menanggapinya secara manusiawi. Filipus menjawab, "Roti yang berharga 200 dinar pun tidak cukup. Meskipun jika dibahagi secebis seorang." Akhirnya Filipus tahu bahwa Yesus berkuasa menyediakan makanan yang cukup untuk semua orang yang hadir. Pikiran Filipus mulai terbuka. Yesus bukan manusia biasa. Dari segi impact atau pengaruh kehidupan dan pelayanan Filipus, setelah menjadi murid Yesus, ia segera bersaksi dan menyebarkan ajaran Tuhan Yesus. Orang pertama yang ia berikan kesaksian tentang Yesus adalah temannya Bartolomeus yang juga disebut Nathanael. Akhirnya Nathanael pun menjadi murid Tuhan Yesus yang setia. Sesudah kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan setelah Filipus menerima karunia Roh Kudus, Filipus melakukan pelayanan pemberitaan Injil di Asia Kecil, sekarang wilayah Turki. Dalam pelayanannya tersebut, ia mati syahid di tempat itu. Tradisi mengatakan bahwa Filipus telah dihukum cambuk dan dilemparkan ke dalam penjara serta kemudian disalibkan di Hierapolis, sebuah kota dekat Kolosi dan Laodikia. Saya bersyukur karena pada tahun yang lalu, bulan Januari tahun lalu, saya sempat berkunjung di peninggalan kota itu, dan memang kota itu luar biasa. Ada 3 pelajaran yang kita boleh hayati dari kehidupan Filipus sebagai pengikut Tuhan Yesus. Pertama,
Dia sungguh-sungguh memperhatikan ajaran Yesus. Kehidupan kekal Kristus tersedia untuk sesiapa saja yang menginginkannya. Kedua, Filipus bukan sekadar belajar kebenaran, tetapi dia benar-benar praktikkan ajaran Yesus yang dia fahami. Juga tekun memberitakan Injil selepas kebangkitan dan kenaikan Yesus. Yang ketiga, Filipus setia sampai akhir dan tidak takut mati karena iman dan Injil kerajaan Allah. Rasul kedua yang kita mau pelajari adalah Rasul Bartolomeus. Dari segi latar belakang, kebanyakan cendekiawan percaya bahwa Nathanael dan Bartolomeus adalah orang yang sama. Nama Bartolomeus adalah penamaan keluarga yang bermaksud anak tolman. Nathanael bermaksud pemberian Tuhan. Dalam Injil sinoptik, maksudnya Matius, Markus, Lukas, nama Bartolomeus selalu mengikuti Filipus dalam senarai 12 rasul. Dalam Injil Yohanes, Bartolomeus tidak disebut sama sekali, tetapi yang digunakan ialah Nathanael. Dari segi panggilan, kehidupan awal Bartolomeus tidak diketahui. Kita hanya kenal dia sebagai atau setelah Filipus memperkenalkan dia kepada Yesus. Yohanes 1:45 memberitahu kita bahwa Filipus bertemu Nathanael dan berkata, "Kami telah bertemu dengan orang yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh nabi-nabi. Orang itu ialah Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Di ayat 46 Nathanael berkata, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kemudian Filipus menjawab, "Marilah lihat." Walaupun ragu-ragu, ia akhirnya tetap menemui Yesus karena kesaksian Filipus. Di ayat 47 memberitahu kita bahwa ketika Yesus melihat Nathanael berjalan ke arahnya, dia berkata, "Ini orang Israel. Ini orang Israel tulen. Tiada yang palsu pada dirinya." Di ayat 48 Nathanael bertanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Yesus menjawab, "Sebelum Filipus memanggilmu, aku telah melihatmu di bawah pokok ara itu." Mendengar kata-kata Yesus itu, Nathanael berseru, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja bangsa Israel." Dari segi karakter, Bartolomeus pun ada kekuatan dan ada kelemahan. Dari segi kekuatan, dia pribadi yang jujur, cerdas dan tulus. Selain itu, ia juga memiliki pikiran yang terbuka. Semasa bertemu dengan Yesus buat pertama kalinya, Bartolomeus mengatasi keraguannya tentang ketiadaan yang perkara yang baik di Nazaret. Dan ia meninggalkan masa lampau, kemudian ikut Yesus. Seperti kebanyakan pengikut lain, Bartolomeus pun meninggalkan Yesus semasa perbicaraan dan penyaliban Yesus. Dari segi impact kehidupan dan pelayanan, Bartolomeus menerima panggilan Yesus dan menjadi pengikutnya dengan setia. Dia menyaksikan kenaikan Yesus ke surga dan menjadi misionaris atau misioneri dan menyebarkan Injil. Rasul Bartolomeus bersama Rasul Yudas, anak Yakobus, dikenal sebagai pembawa kekristenan ke Armenia pada abad ke-1 Masehi. Mereka berdua dianggap santos pelindung bagi gereja apostolik Armenia. Menurut tradisi sejarah gereja, Bartolomeus membawa terjemahan
Injil Matius ke utara India. Dia juga melayani di Mesopotamia, Likoania, dan Armenia. Dan dikatakan bahwa ia telah membawa Polemius, Raja Armenia, menjadi penganut Kristen. Akibatnya, Astyages, saudara laki-laki Polemius, menyuruh Bartholomeus dihukum mati. Ia mati syahid dengan kulitnya dibuka hidup-hidup, kemudian disalibkan terbalik di Albania. Pada abad ke-13, biara Saint Bartholomew Monastery didirikan di Armenia pada tempat kemartiran Rasul Bartholomeus di daerah Baspurakan di Greta Armenia, sekarang bagian tenggara Turki. Banyak yang kita boleh belajar dari hidup Bartholomeus sebagai pengikut Kristus. Dia setia sampai akhir, walaupun berhadapan dengan banyak ancaman pelayanan. Bebannya terhadap orang yang terhilang sangat kuat. Hidup jujur dan sentiasa bersandar kepada Tuhan. Rasul terakhir yang kita mau pelajari pada kesempatan ini ialah Rasul Thomas. Dari segi latar belakang, kampung asal Thomas tidak diketahui. Thomas adalah salah satu dari 12 murid Yesus yang sangat populer. Dia tokoh penting dalam Alkitab. Kisah hidupnya sangat menginspirasi. Nama Thomas dalam bahasa Yunani adalah Thomas, berasal dari Ibrani Tom, yang dalam bahasa Aram disebut Toma, yang berarti anak kembar. Maknanya Thomas itu anak kembar. Siapa kembarnya tidak disebut. Injil Yohanes 3 kali memakai terjemahan Yunaninya, yaitu dengan nama Didymus atau Didymus. Dari segi panggilan, Alkitab tidak memberitahu bila pertama kali Thomas bertemu dengan Yesus. Namanya disebut pertama kali waktu Yesus memilih 12 orang yang menjadi pengikutnya. Dari segi karakter, seperti rasul-rasul yang lain, Thomas pun ada kelemahan. Ia pun meninggalkan Yesus waktu Yesus ditangkap dan dibicarakan. Dia juga mencari bukti sebelum percaya. Tetapi Rasul Thomas juga banyak kekuatan. Kita dapat melihat kekuatannya melalui beberapa interaksinya dengan Yesus. Thomas disebut dalam Alkitab ketika Yesus membawa murid-muridnya melawat Marta dan Maria di rumah mereka setelah 4 hari Lazarus mati dan dikuburkan. Tetapi sebelum mereka berangkat, para murid Yesus yang lain memberikan peringatan supaya Yesus tidak perlu kembali ke sana karena orang di situ benci kepada Yesus pada masa itu. Tetapi Yesus dengan tegas mengatakan bahwa ia harus ke sana juga. Waktu itulah Thomas berkata, "Ya, marilah kita pergi juga supaya kita mati bersamanya." Yohanes 11 ayat 16. Maksudnya, kalau Yesus harus mati di Yudea, maka murid-murid pun seharusnya sedemikian. Cadangan Thomas itu merupakan sokongan yang kuat oleh Thomas kepada Tuhan Yesus untuk pergi ke Yudea untuk membangkitkan Lazarus. Tetapi juga menunjukkan bahwa Thomas siap untuk mati bersama Yesus. Thomas disebut lagi dalam Alkitab ketika dia menanyakan Yesus di mana jalan ke surga, yaitu rumah Bapa. Dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 1-7, kita menemukan bahwa Yesus memberitahu muridnya supaya hati mereka tidak resah atau gelisah. Mereka harus percaya
kepada Allah dan juga percaya kepada Yesus. Di dalam rumah Bapanya ada banyak tempat tinggal. Jika hal itu tidak benar, maka Yesus pun tidak beritahu mereka. Yesus akan pergi menyediakan tempat untuk mereka. Selepas Yesus pergi dan menyediakan tempat untuk mereka, Yesus akan pulang dan membawa mereka ke tempatnya. Supaya di tempat Yesus berada di situ juga murid-muridnya berada. Maksudnya berada di situ. Di mana Yesus berada, murid-muridnya pun ada di situ. Yesus memberitahu mereka bahwa mereka sebenarnya tahu jalan ke tempat dia pergi. Setelah Yesus memberitahu hal itu, Thomas bertanya kepada Yesus, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Bagaimana kami mungkin tahu jalan ke sana?" Yesus menjawab, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui Aku. Dengan mengenalku, kamu mengenalku juga. Mulai sekarang kamu mengenalnya, malah sudah pun melihatnya." Thomas sekali lagi disebut Alkitab ketika di dalam Alkitab, ketika ia meminta kepastian bahwa Yesus yang menampakkan dirinya kepada murid-murid yang lain adalah benar-benar Yesus yang telah disalibkan. Dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 hingga 29, kita temui bahwa Thomas yang digelar Didimus, seorang daripada murid Yesus yang 12 itu, tidak ada bersama mereka apabila Yesus datang atau ketika Yesus datang. Oleh itu murid-murid lain memberitahu Thomas, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata, "Selagi aku tidak melihat sendiri bekas paku di tangannya dan memasukkan jariku ke dalam bekas luka itu, juga memasukkan tanganku ke dalam rusuknya, aku tidak mau percaya." Minggu selepas itu, para murid Yesus termasuk Thomas berhimpun lagi di situ. Sungguh pun pintu terkunci seperti dahulu. Yesus muncul dalam kalangan mereka lalu berkata, "Damai sejahtera kepada kamu." Setelah itu dia berkata kepada Thomas, "Hulurkanlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Hulurkanlah tanganmu dan masukkannya ke dalam rusukku. Jangan ragu-ragu lagi, percayalah." Thomas pun berkata kepada Yesus, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Yesus berkata kepadanya, "Thomas, oleh sebab kamu telah melihatku, maka kamu percaya. Diberkatilah orang yang percaya walaupun tidak melihat aku." Dari segi impak kehidupan dan pelayanan Rasul Thomas, perjumpaan dengan Yesus yang bangkit mengubah diri Thomas. Thomas menjadi perintis perkabaran Injil di kerajaan Persia, membawa berita Injil ke India, khususnya di Malabar dan Travancore, India Selatan, sehingga lahir gereja Mar-Thoma yang berkembang sehingga sekarang, dan menghasilkan pemberita Injil yang membawa Injil ke Indonesia pada abad ke-7 di Barus, pantai barat Sumatera Utara. Thomas ditusuk dengan lembing dan mati syahid di India sekitar tahun 72. Maksudnya di akhir hidup Thomas, dengan kesetiaannya melayani Tuhan, dia menjadi seorang martir. Terdapat pelajaran penting yang dapat diperoleh dari belajar Thomas. Jika kita benar-benar mencari tahu kebenaran dan kita jujur dengan diri kita dan orang lain tentang perjuangan dan keraguan kita, Tuhan akan dengan jujur akan bertemu kita
dan mendedahkan dirinya kepada kita, hanya seperti yang dia lakukan untuk Thomas. Hari ini, walaupun kita ingin menyaksikan mujizat dan melihat Yesus secara langsung, jangan lupa bahwa Tuhan meminta kita untuk datang kepadanya dengan iman. Tuhan menyediakan Alkitab dengan riwayat saksi tentang kehidupan Yesus, penyaliban dan kebangkitan untuk memperkuatkan iman kita seperti Thomas. Bagi kesimpulan, moto untuk kehidupan iman baik Filipus, Bartolomeus, dan Thomas adalah sekali Yesus, Yesuslah untuk selama-lamanya. Mereka bertiga mengikuti dan melayani Tuhan sampai akhir dengan setia. Mereka mengakhiri hidup dengan cemerlang dan menginspirasi semua orang beriman di setiap generasi. Mereka bertiga juga tidak takut mati demi kerajaan Allah. Mereka memegang falsafah hidup dan pelayanan seperti Rasul Paulus. Karena bagiku hidup ialah Kristus dan mati ialah keuntungan. Filipi 1:21. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah belajar firman-Mu. Kami belajar kehidupan 3 hamba-Mu yang setia sampai akhir. Bantu kami Tuhan supaya kami bukan saja mendengar firman-Mu, tapi benar-benar dapat mempraktikkan firman-Mu. Khususnya mempraktikkan ajaran-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Supaya kami dapat setia sampai akhir. Seperti rasul-rasul itu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Saya berdoa untuk semua umat-Mu. Dan khususnya yang mendengar firman-Mu hari ini. Biarlah kami setia juga sampai akhir. Tidak kira apa yang berlaku dalam kehidupan kami. Karena kami tahu di hadapan kami sangat indah. Menanti kedatangan kedua kali Yesus Kristus ke bumi ini untuk menjemput kami yang setia sampai akhir. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan semua yang percaya mari kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih di atas kesetiaan kita semua untuk mendengar firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin.